Shalom sahabat Quick Devotion, selamat pagi. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam saat teduh pagi ini. Tujuan kita sederhana, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa tetap happy, tetap bersuka cita ketika kita memilih untuk mengampuni. Oh ya, jangan lupa dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu selalu update konten terbaru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang dengan hati yang rindu akan Engkau. Kami mau mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami supaya apa yang kami renungkan boleh mengubahkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat kita pagi ini diambil dari Kolose 3 ayat 13. Sebab itu, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Menurut saya, firman ini sederhana, tapi sangat dalam. Mengampuni itu tidak mudah. Kadang ada luka yang begitu dalam, kata-kata yang menusuk hati, atau perbuatan orang lain yang membuat kita marah dan kecewa. Manusia cenderung ingin membalas atau minimal menyimpan dendam di hati. Tapi justru disitulah kita kehilangan damai sejahtera. Saya pernah mengalami hal itu. Ada orang yang melukai saya dengan kata-katanya. Rasanya berat sekali untuk mengampuni. Setiap kali ingat wajahnya, hati saya panas. Tapi di satu titik Tuhan menegur saya, "Kalau aku sudah mengampuni engkau yang berdosa, mengapa engkau tidak bisa mengampuni?" Waktu saya memutuskan untuk melepaskan pengampunan, sesuatu yang ajaib terjadi. Hati saya terasa ringan, luka yang dulu terasa pahit tiba-tiba diganti dengan sukacita. Saya merasa happy bukan karena orang itu berubah, tapi karena hati saya dibebaskan dari belenggu dendam. Sahabat Quick Devotion, mengampuni itu ibarat kita membuka pintu penjara. Kadang kita pikir kita sedang mengurung orang lain dalam penjara kesalahan mereka, padahal sebenarnya kita sendiri yang terpenjara. Begitu kita mengampuni, kita melepaskan belenggu itu dan mengalami kebebasan. Coba bayangkan kalau setiap hari kita berjalan dengan hati yang penuh dendam. Kita mungkin bisa senyum di luar, tapi di dalam hati ada beban. Tapi ketika kita belajar mengampuni, kita bisa hidup ringan, bebas, dan penuh sukacita. Itulah happy yang sejati. Bukan karena keadaan sempurna, tapi karena hati kita bersih. Mungkin pagi ini ada di antara kita yang masih sulit mengampuni. Bisa jadi itu pasangan kita, orang tua, anak, teman kerja, atau bahkan diri kita sendiri. Ingatlah, mengampuni tidak berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang. Mengampuni adalah keputusan untuk tidak membiarkan kepahitan menguasai hidup kita. Kalau kita mau jujur, mengampuni itu bukan kekuatan manusiawi, tapi Roh Kudus bisa menolong kita. Saat kita berdoa, "Tuhan, aku mau mengampuni, tapi tolong aku." Tuhan pasti memberikan kekuatan, dan saat itu juga kita akan menemukan sukacita yang selama ini kita rindukan. Jadi, mari kita belajar melihat pengampunan bukan sebagai beban, tapi sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati. Orang yang mengampuni adalah orang yang happy karena ia hidup dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau sudah lebih dulu mengampuni kami bahkan ketika kami tidak layak. Ajari kami untuk juga mengampuni orang lain supaya kami bisa hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Berikan kekuatan bagi mereka yang sedang lemah. Dan pimpin kami sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore, sampai malam nanti, supaya hidup kami selalu dipenuhi berkat-Mu. Kami terima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat Quick Devotion, mari kita jalani hari ini dengan hati yang penuh pengampunan, supaya kita bisa hidup ringan dan penuh sukacita. Jangan lupa, dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu selalu update renungan terbaru yang menguatkan imanmu setiap hari. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, dapat menyalurkannya via transfer yang ada di deskripsi.
Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di saat teduh berikutnya bersama Quick Devotion.